Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rida Salimah Tanjung dari NIM 2320100100 Ruang PAI 3, Program Studi Pendidikan Agama Islam, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Universitas Islam Negeri Syekh Ali Hasan Ahmad dari Padang Sidimpuan. Di sini saya akan menjelaskan tentang dasar-dasar kritik terhadap ilmu modern dan kelemahan paradigma ilmu modern. Latar belakang, ilmu modern berkembang sangat pesat seiring dengan kemajuan sains dan teknologi yang membawa perubahan transformatif dalam berbagai aspek kehidupan manusia, mulai dari pendidikan, kesehatan, hingga ekonomi. Namun, di balik gemerlap kemajuan tersebut, ilmu modern kerap dikritik karena terlalu menekankan aspek rasional empiris dan mengabaikan dimensi spiritual serta moral kemanusiaan. Akibatnya, kita sering menyaksikan dampak negatif berupa krisis degradasi moral dan eksploitasi alam yang merugikan tatanan kehidupan yang harmonis. Kemudian, hakikat ilmu modern. Ilmu modern merupakan puncak dari dedikasi terhadap metode empiris dan observasi objektif. Meskipun berhasil mengungkap rahasia alam semesta dan menopang peradaban, paradigma ini cenderung terperangkap dalam materialisme dan seringkali mengesampingkan nilai-nilai keagamaan dalam pencarian kebenaran hakiki. Selanjutnya, ciri-ciri ilmu modern. Yang pertama itu empiris. Pengetahuan selalu didasarkan pada pengamatan dan pengalaman indrawi yang terukur dan dapat dibuktikan. Dan yang kedua itu adalah rasional, di mana seluruh konsep dan teori yang dibangun harus masuk akal serta memenuhi kaidah-kaidah logika. Dan yang ketiga itu sistematis. Ilmu pengetahuan disusun secara struktur, berurutan, dan saling berkaitan membentuk sebuah kerangka yang utuh. Dan kemudian yang keempat, verifikatif. Kebenarannya bersifat terbuka, dapat diuji secara objektif dan dapat dibuktikan kembali oleh siapa saja. Dan yang kelima itu dinamis, di mana ilmu tidak pernah stagnan dan terus berkembang secara progresif seiring dengan inovasi penemuan teknologi baru. Kemudian ada sumber pengetahuan ilmu modern. Yang pertama itu adalah rasionalisme atau melalui akal. Akal pikiran dan deduksi logis diyakini sebagai alat ukur utama dan landasan fundamental dalam menemukan kebenaran. Dan yang kedua itu adalah empirisme. Sumber pengetahuan yang mutlak harus bisa diserap oleh panca indera yang didasarkan pada pengalaman lapangan yang objektif. Dan yang ketiga itu adalah metode ilmiah, di mana penggabungan keduanya melalui proses observasi, formulasi hipotesis, dan eksperimen sistematis yang ketat. Kemudian ada kritik terhadap ilmu modern. Mengapa paradigma ini dikritik? Sebagian besar kritik terhadap sains modern bersumber pada pandangannya yang sangat reduksionistis. Paradigma ini sering menurunkan nilai eksistensi manusia dan alam semesta menjadi sekadar mesin mekanis materi belaka. Selain itu, arus sekularisasi di dalam metodologi ilmiah secara perlahan menyingkirkan panduan teologis, menciptakan sebuah kekosongan moral dalam berbagai inovasi teknologi. Materi selanjutnya yaitu kelemahan epistemologis dan etis. Reduksi realitas kompleks. Pendekatan dominan ilmu modern cenderung mereduksi realitas kehidupan yang kompleks menjadi sekadar data kuantitatif fisik. Dimensi batin, spiritual, emosional, dan elemen metafisik sering ditolak dan diabaikan karena dianggap berada di luar batas penalaran ilmiah yang terukur. Kemudian, netralitas moral problematis. Doktrin bahwa ilmu pengetahuan adalah entitas yang bebas nilai atau free membuat sebagian ilmuwan melepaskan tanggung jawab sosial atas dampak penemuan mereka. Hal ini mengakibatkan kemajuan teknologi sangat rentan disalahgunakan untuk tujuan destruktif tanpa filter etika yang kuat. Kemudian, materi selanjutnya adalah eksploitasi alam masif, krisis lingkungan global.
adalah kelemahan etis paling fatal dari ilmu modern adalah pandangan yang sangat antroposentris di mana alam diposisikan semata-mata sebagai objek yang syah untuk dieksploitasi secara terus-menerus demi mengejar pertumbuhan materi manusia. Sikap ini memicu krisis ekologis skala global sebagai akibat langsung dari hilangnya rasa hormat dan pemahaman spiritual terhadap kesatuan alam semesta. Kemudian dominasi dan fragmentasi. Yang pertama itu dominasi positivisme. Ideologi ini meyakini hanya sains yang berhak menentukan kebenaran valid, menyingkirkan pandangan filosofis, kearifan lokal, maupun wahyu agama dari wacana pengetahuan formal. Dan yang kedua itu adalah ilusi objektivitas mutlak. Mengklaim kebenaran absolut namun seringkali menutup mata bahwa ilmuwan tetap membawa bias subjektif, kultur, dan pesanan kepentingan di balik bilik laboratoriumnya. Dan yang ketiga itu fragmentasi keilmuan. Ilmu pengetahuan dipecah menjadi spesialisasi sempit yang terkotak-kotak, yang berisiko menghilangkan kemampuan kita untuk melihat hikmah dan memecahkan persoalan kehidupan secara holistik. Jadi kesimpulannya adalah ilmu tanpa agama adalah buta, agama tanpa ilmu adalah lumpuh. Sains modern harus kembali merangkul kompas moral dan spiritual demi kelestarian alam dan kemanusiaan. Terima kasih telah menonton video edukasi pembelajaran telaah pembelajaran PAI saya. Semoga pembelajaran ini dapat diterapkan di kehidupan kita masing-masing. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.